Bab 1271. Saat itu, Windsor telah mengalahkan Levi, tetapi orang-orang mengabaikan pencapaiannya. Jadi dia ingin melawan Levi sekali lagi, menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa mengalahkan Levi setiap saat. Aku lebih kuat dari Levi Garrison. Namun, ia mendapat kesempatan untuk menantang The Calamity sebagai gantinya. Lagi pula, orang-orang menganggap bencana itu tak terkalahkan, dan mereka praktis tak terbendung. Jika saya bisa mengalahkan mereka, prestasi ini memiliki manfaat yang luar biasa. Aku bisa membuktikan bahwa aku lebih kuat dari Levi dan menjadi dewa perang. Troll, aku menantangmu untuk menghinaku. Adapun mereka yang memandang rendahku, perhatikan baik-baik. Aku mengalahkan penguasa langit utara bencana. Apakah ada yang masih berpikir bahwa aku lebih lemah dari Levi Garrison? Keluar, sekarang. Windsor berteriak ke seluruh dunia tanpa khawatir. Dia telah menekan emosinya terlalu lama, dan dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasinya dengan keras agar semua orang bisa mendengarnya. Menyaksikan hasil pertempuran, mereka yang pernah memandang rendah Windsor dan mendukung Levi terdiam saat mereka menyesali tindakan mereka. Mulai sekarang, tidak ada yang berani meremehkanku. Pencapaian mengalahkan The Calamity memiliki manfaat yang luar biasa, dan akulah yang mendapatkan kemuliaan ini. Kekuatan yang dia tunjukkan meyakinkan semua orang, dan mereka mengakui dia sebagai dewa perang. Mulai sekarang, Windsor Campbell adalah satu-satunya dewa perang di hatiku. Dengan itu, Windsor Campbell mendapat gelar God of War, dan membuat status untuk dirinya sendiri di Erudia. Dia mengalahkan The Calamity, menunjukkan kepada dunia kehebatan Erudia sekaligus memperkuat posisi Erudia di dunia. Bencana yang dulunya tak terkalahkan dikalahkan di Erudia. Ini adalah simbol kekuatan Erudia. Dan niat Levi selama ini. Saya tidak peduli jika saya tidak memiliki gelar dewa perang. Saya hanya berharap untuk kemakmuran Erudia. Saya akan menghilangkan ancaman Erudia sampai hari saya mati, sehingga Erudia tidak akan dipermalukan oleh negara lain. Bahkan jika itu berarti memikul semua rasa sakit dan penderitaan. Melihat perilaku arogan Windsor Campbell, Tuan Langit Utara, Tuan Langit Timur, dan The Calamity lainnya mengepalkan tangan, kuku jari mereka menancap di telapak tangan mereka. Ini tidak masuk akal. Tuan Langit Utara bisa saja menghancurkannya. Namun, hanya satu yang bisa memahami frustrasi mereka. Dan itu adalah Levi. Dia juga ingin mengalahkan Windsor demi kepuasan dirinya, tapi reputasi Erudia dipertaruhkan. Untuk Erudia, saya bersedia menanggung penghinaan apapun. Windsor Campbell menang. Pasukan di luar negeri tercengang, karena mereka tidak bisa mempercayainya. Menurut spekulasi mereka, North Sky Lord jauh lebih kuat daripada Windsor Campbell. Oleh karena itu, mereka merasa ada sesuatu yang salah sehingga Windsor benar-benar menang. Itu terlalu tak terduga. Mereka memiliki banyak berita utama yang siaga, menunggu kemenangan North Sky Lord sehingga mereka dapat menyebarkan berita dan mengejek Erudia atas kejatuhannya. Tapi rencana mereka korsleting. Sebaliknya, Erudia telah menunjukkan kepada dunia sekali lagi kebesaran dan kekuatannya yang tidak dapat dihancurkan. Sekali lagi, musuh Erudia marah karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Erudia. Itulah yang ingin dicapai Levi. Sementara itu, Windsor pusing karena senang. Melihat anggota The Calamity dengan jijik, dia mendengus dingin, sekelompok udik. Aku bisa menjatuhkan mereka satu per satu. Betapa spektakulernya jika mereka berbenturan dengan guru atau keluarga besar Frostford. Mereka pasti akan kalah menyedihkan. Dengarkan kata-kataku, The Calamity. Aku mengizinkan kalian untuk bergerak di Erudia. Tapi aku bisa melenyapkanmu dalam hitungan menit, jadi jangan mencoba sesuatu yang keluar jalur. Windsor memperingatkan. North Sky Lord sangat marah ketika dia mendengar kata-katanya. Apakah kekuatanmu sebanding dengan kesombonganmu? Windsor berbalik untuk menatapnya dan mengejek. Huff, benar-benar pecundang. Apa kau punya masalah dengan itu? Lawan aku lagi, dan kita lihat siapa pemenangnya. Ayo, Lord Langit Utara berteriak, tidak menyerah pada lawannya. Bab 1272. Baiklah, ayolah. Aku akan mengalahkanmu lagi sehingga kamu akan menerima kekalahanmu tanpa mengeluh. Windsor memutuskan untuk mengalahkan lawannya 2 kali sehingga dia akhirnya mengakuinya. Tidak perlu untuk itu. Kami mengakui kekalahan kami. Kami sama sekali tidak sebaik kamu. Baru setelah Levi berbicara, North Sky Lord membatalkan masalah ini.
Windsor menatapnya dengan senyum dingin. Bagus kalau kamu sadar. Lain kali kamu melihatku, ingatlah untuk berjalan ke arah lain. Aku tidak pernah ingin mendengar tentang bencana yang menyebabkan masalah di Erudia lagi. Dengan itu, Windsor akhirnya pergi dengan ribuan orang berteriak-teriak mengikutinya. Tuan Langit Utara sangat marah. Ini jelas merupakan salah satu hal paling memalukan yang pernah terjadi padanya. Aku bisa menang, tapi aku terpaksa kalah. Namun, dia menahan diri untuk Erudia. Dia tidak tahu banyak, tapi bagaimanapun juga dia masih bagian dari Erudia. Tuan, kapan saya bisa mengalahkan bajingan kecil itu menjadi bubur? Tuan Langit Utara bertanya. Mungkin akan lama, tapi jangan khawatir. Tidak akan terlalu jauh, kata Levi dengan suara dingin. Dia masih harus terus memainkan peran ini untuk saat ini. Ini belum waktunya untuk mengungkapkan semuanya. Dengan demikian, The Calamity hanya bisa bekerja dalam bayang-bayang. Karena itu, Dewa Langit Utara percaya bahwa suatu hari nanti semuanya akan kembali normal. Ketika itu terjadi, dia akan mengalahkan Windsor Campbell hingga babak belur. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Zar tidak bisa tidak bertanya. Karena kita sudah berada di Northampton, mari kita lihat anak Levi, Windsor menyeringai sinis. Zoe dan yang lainnya sudah mendengar tentang berita tentang Windsor. Berita dia mengalahkan The Calamity telah menyebar ke seluruh dunia. Dia sekarang dianggap sebagai raja sejati. Dan tidak ada yang berani menantang Windsor sekarang. Zoe dan Emma baru saja berbicara tentang bagaimana Levi memiliki gelar itu ketika tiba-tiba, Windsor tiba di depan pintu mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Zoe bertanya sambil menatapnya dengan waspada. Aku di sini untuk melihat anakmu bersama Levi, kata Windsor sambil tersenyum. Kenapa kamu ingin melihat anak kita? Zoe semakin gugup. Bagaimanapun, Zar secara pribadi telah mengusir Levi dari Erudia. Karena itu, nalurinya berteriak bahwa Windsor tidak bisa dipercaya. Jangan khawatir, aku hanya ingin mengintip sebentar. Lagi pula, aku tidak punya alasan untuk melakukan apapun pada kalian semua. Lagi pula, tidak ada dari kalian yang layak direpotkan. Bahkan jika Levi masih hidup, dia tidak akan menjadi layak juga. Zar dan yang lainnya tertawa kecil. Levi tidak pernah memiliki kesempatan melawan Master. Kemampuan mereka terlalu jauh. Jangan berani bicara buruk tentang ayah. Forlevia berlari saat dia mendengar kata-kata itu dan memelototinya sekeras yang diizinkan oleh wajah kecilnya yang imut. Dia memegang pistol mainan yang dia pegang menunjuk ke arah Windsor dan yang lainnya. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keras kepala dan matanya bersinar dengan tekad. Windsor terkekeh melihat pemandangan itu. Maukah kamu melihat itu? Kurasa apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kamu pasti akan mengikuti ayahmu. Sayang sekali, karena kamu perempuan. Jika kamu laki-laki, Zoe bisa mengirimmu untuk belajar seni bela diri sehingga kamu bisa tumbuh dewasa dan mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkanku. Windsor tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang melengking mulai terdengar di telinga Zoe. Dia mengangkat Forlevia dan menatap Windsor dengan dingin. Jangan khawatir, dia mungkin seorang gadis, tapi siapa bilang dia tidak akan bisa menguasai medan pertempuran di masa depan. Kamu sebaiknya terus berdoa agar kamu bisa mempertahankan posisimu. Siapa tahu, mungkin putriku akan datang dan mengambilnya darimu suatu hari nanti. Windsor berteriak dengan tawa. Oke, tentu, saya akan menunggu. Namun, saya harap Anda semua tahu bahwa semua orang sudah mematuhi saya. Levi sekarang adalah masa lalu. Ini sekarang era saya, era Windsor Campbell. Setelah itu, Windsor pergi. Zoe merasa ingin meledak karena marah. Bab 1273. Jika Levi tidak terluka atau lumpuh, dia akan menjadi orang yang berdiri di atas. Zoe selalu bangga pada Levi. Sayangnya, Levi sekarang menjadi pria lumpuh. Jika tidak, Windsor tidak akan cocok untuknya. Dia tahu bahwa dia telah dijebak, tetapi tidak ada yang mau mempercayainya. Lagi pula, mereka semua mengira dia sudah mati. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Windsor menyombongkan diri kepada semua orang dan siapapun. Setelah Windsor mengalahkan The Calamity, orang-orang mulai memperlakukannya seperti dewa. Mereka melihatnya sebagai Tuhan yang turun dari surga, siap menyelamatkan orang-orang dari masalah duniawi. Mereka membungkuk kepada Windsor dan tidak pernah menyebut Levi lagi. Jika mereka berani membawa nama Levi,
mereka akan dicap sebagai penghujatan. Sementara itu, Levi masih berpikiran sama. Dia bersedia menahan penghinaan ini demi Erudia. Adapun Zoe, dia telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menjaga agar Morris Group berjalan dengan lancar meskipun keluarga Lopez dan Black tidak memberinya tekanan apapun. Dia kebanyakan khawatir bahwa orang-orang akan mulai mencoba membuat mereka dalam masalah. Dia lebih dari menyadari fakta bahwa musuh Levi akan mulai datang untuk perusahaan setelah berita dia terluka keluar. Triple Group, misalnya, muncul kembali di Erudia. Saat itu, Levi lah yang mengusir mereka. Sekarang setelah Levi pergi, mereka mengambil kesempatan untuk kembali. Lagi pula, tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan pasar yang menjanjikan seperti Erudia. Rupanya, pelaku utama kemunculan kembali Triple Group di Erudia adalah Alan Baxter dari Daele Group. Daele Group mengadakan kehadiran yang hampir legendaris di Daxia. Sebagian besar tuan muda lainnya hanya memegang gelar itu demi itu, tetapi di grup Daele, gelar itu melambangkan kekuatan. Alan Baxter adalah representasi menjadi kaya dan berkuasa. Untuk mengambil alih pasar Erudia lagi, Triple Group telah mengirimnya untuk memimpin, yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam mengambil usaha ini. Triple Group berhasil membangun akarnya melalui koneksi dan pendanaan mereka yang besar. Bahkan ada pembicaraan tentang mereka berkolaborasi dengan klan Garnison. Iris dan anggota dewan lainnya segera mengadakan pertemuan. Triple Group kemungkinan besar akan datang untuk kita selanjutnya. Kita harus bersiap. Zoe juga mulai khawatir. Meskipun Morris Group menguasai sebagian besar wilayah selatan, mereka tetap bukan tandingan Triple Group. Pada akhirnya, Triple Group mengalahkan klan Garrison dalam hal uang dan kekuasaan. Tidak peduli berapa banyak klan Garrison bekerja untuk berkembang, mereka masih hanya bisnis keluarga. Namun, Triple Group adalah perusahaan yang kuat secara internasional. Jika bukan karena Levi, Triple Group tidak akan pernah mundur. Sekarang Levi runtuh, mereka segera melompat keluar dari bayang-bayang, siap untuk mengambil kendali sekali lagi. Bagaimanapun, semua orang tahu betapa tak tahu malunya Triple Group. Ini pada dasarnya adalah bagaimana mereka melakukan hal-hal secara normal. Yang bisa kita lakukan adalah tetap siap dan waspada. Di sisi lain kota, Tyrone menyambut tamunya dengan sangat serius. Tamunya tiba dalam prosesi Rolls-Royce dan pengawal mereka semuanya bule. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan cara yang mencolok, mirip dengan bagaimana Damien menampilkan dirinya ketika dia masih hidup. Tetap saja, keluarga Garrison tahu bahwa dia jauh lebih hebat daripada Damien. Bagaimanapun, pengawalnya terdiri dari beberapa prajurit kelas Ultimate. Di seluruh benua Estoria, hanya Alan Baxter yang memiliki kemampuan untuk memiliki prajurit kelas dewa dan kelas Ultimate sebagai bagian dari barisan pengawalnya. Grup Daele sangat kaya, apapun dan siapapun dapat dibeli dengan cukup uang, dan prajurit kelas Ultimate tidak terkecuali. Tujuan Alan ada di sini hari itu adalah untuk membicarakan tentang kolaborasi dengan Tyrone dan seluruh keluarga Garrison. 2 tahun lalu, Levi mengejar Triple Group keluar dari Erudia dan melarang kami menginjakan kaki di dalamnya lagi. Tapi sekarang setelah dia pergi, kami kembali dengan sepenuh hati. Tidak ada anggota keluarga Levi yang akan selamat. Bab 1274. Mata Alan bersinar dengan tampilan haus darah. Wajahnya yang sempurna dan dipahat telah berubah menjadi kebencian dan kemarahan. Ada 2 alasan mengapa Triple Group kembali ke Erudia. Salah satunya adalah untuk keuntungan dan yang lainnya adalah untuk membalas dendam. Tuan Garrison, saya yakin Anda tidak keberatan dengan itu, kan? Alan berbalik untuk melihat Tyrone. Tentu saja tidak. Semua orang tahu bahwa aku tidak pernah menerima bajingan itu ke dalam keluargaku, apalagi mengganggunya. Aku hanya belum bisa melakukan apapun pada anggota keluarga langsungnya karena reputasiku, tapi yakinlah, aku jangan membencinya seperti kalian semua. Bahkan, saya harap Anda menargetkan istri atau putrinya. Tyrone tertawa keras. Keluarga Garrison telah bersumpah untuk tidak menunjukkan kebaikan apapun terhadap Levi. Bagaimanapun, dia hampir menyingkirkan seluruh garis keturunan mereka. Dia telah sangat mempermalukan mereka. Lebih dari siapapun, dia pantas mati. Bagus, itu saja yang perlu saya dengar dari Anda. Saya berjanji untuk membuat istri dan putrinya berharap mereka tidak pernah dilahirkan, kata Alan sambil tersenyum jahat. Tidak. Tiba-tiba, Olivia menerobos masuk dan mulai bergumam sembarangan.
Tyrone terkejut. Alasannya karena Olivia hanya mengulangi kata, hantu, berulang-ulang dan tidak pernah yang lain. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba berkata, tidak? Apa-apaan ini? Dari mana psikopat ini berasal? Alan bertanya, jelas kesal. Tyrone bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan hal lain sebelum memanggil orang untuk membawanya pergi. Tanpa sepengetahuannya, jika dia memberi Olivia kesempatan untuk mengulangi dirinya beberapa kali lagi, Tyrone akan menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi. Tyrone buru-buru menjelaskan situasinya. Setelah itu, Alan melanjutkan rencananya. Kudengar Ibu Levi sudah sangat tua, tapi aku selalu bisa mengirimnya ke daerah kumuh di barat. Orang-orang sakit di sana bahkan tidak membiarkan binatang tidak tersentuh. Alan mulai tertawa gila. Tyrone, bagaimanapun, agak bingung dengan itu. Bagaimanapun, itu adalah Emma Jones yang dia bicarakan. Meskipun demikian, dia dengan cepat mengganti keterkejutannya dengan ketidakpedulian yang sedingin es. Saya harus tanpa ampun jika saya ingin berhasil. Oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Alan terus tertawa. Adapun Zoe, dia adalah kelezatan yang lebih baik. Jika dia tidak punya anak, aku akan senang untuk mencicipinya. Barat yang baru saja menikahi istrinya yang ke-29. Kita bisa menjual Zoe padanya. Mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Ide bagus. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada ide menjual istri Levi kepada seorang kakek tua di ranjang kematiannya, teriak Tyrone setuju sebelum bertanya, bagaimana dengan anaknya? Seringai Alan semakin lebar. Itu bahkan lebih mudah. Tahukah kamu berapa banyak pedofil di luar sana saat ini? Selain itu, Putri Levi benar-benar cantik. Begitu dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi bahan pembicaraan di kota. Gadis kecil yang manis seperti dia mungkin akan memilikinya, orang cabul tua terengah-engah dan mengeluarkan uang jutaan. Bahkan, aku akan mengadakan pelelangan hanya untuk menjual Putri Levi. Siapapun yang menawar tertinggi akan menjadi pemilik Putri Levi. Tyrone tertawa terbahak-bahak memikirkan pria tua mesum yang berebut untuk memiliki Putri Levi. Adapun Iris, Abigail, Mia, dan Tiffany. Aku akan membuat mereka menjadi budak. Aku akan memastikan mereka sembuh dan benar-benar kacau sampai-sampai mereka akan mulai merindukan kematian. Seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Baxter. Tyrone tidak bisa tidak memuji. Grup Daele memiliki ide yang hampir sama persis dengan yang dia miliki. Alan terkekeh. Levi, ini adalah konsekuensi dari kamu mengacaukan Triple Group. Kami memiliki lebih banyak ide daripada yang bisa kamu pikirkan. Bab 1275. Senyum Alan melebar menyeramkan saat dia memancarkan niat membunuh. Melihat itu, anggota keluarga Garrison bergidik secara naluriah. Mereka telah mendengar betapa kejamnya grup Daele dan betapa kejamnya metode mereka, itulah sebabnya tidak ada yang berani mengacaukan mereka. Di Estoria, grup Daele benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Alan menepuk bahu Tyrone. Bekerja samalah dengan kami dan Anda akan menuai apa yang kami tabur juga. Keinginan terbesar Tyrone adalah keluar dari Erudia dan masuk ke pasar internasional. Keluarga Baxter dapat membantunya melakukan hal itu. Itu sebabnya dia sangat bersedia untuk berusaha sekuat tenaga untuk memberikan Triple Group apapun yang mereka inginkan dan membantu mereka menyelesaikan semuanya di dalam Erudia. Triple Group bekerja cepat dan tindakan mereka tepat. Tidak lama kemudian mereka berhasil memperbaiki posisi mereka di pasar. Mereka telah membuat langkah mereka begitu cepat, pada kenyataannya, tidak ada yang mengharapkannya. Pertama, mereka mengambil alih utara dan selatan. Setelah itu, mereka menetap di North dan Southampton. Akibatnya, Morris Group sangat menderita di bawah serangan Triple Group. Setelah menghadapi mereka beberapa kali lebih dulu, Morris Group tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Triple Group terlalu kuat. Bahkan dengan keberhasilan baru-baru ini Morris Group, mereka telah dikalahkan. Jika mereka adalah grup Morris di masa lalu, grup Triple akan melahap mereka dalam sedetik. Pada saat yang sama, Pinnacle Group mulai memberikan sanksi kepada mereka juga. Di bawah serangan dua kelompok besar, Morris Group menderita kerugian besar. Sumber daya mereka semua terputus dan nilai pasar mereka turun dengan cepat. Lebih buruk lagi, larangan demi larangan diberlakukan kepada para pekerja Morris Group, yang membuat mereka sulit menemukan tempat tinggal atau bahkan menyimpan makanan di atas meja. Mereka bahkan akan diteror dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian para pekerja mulai pergi satu persatu.
Mereka hampir tidak mampu mempertahankan hidup mereka pada saat ini, apalagi uang dan perumahan mereka. Hanya dalam 3 hari, lebih dari 100 anggota dewan dan anggota staf biasa yang tak terhitung jumlahnya telah mengundurkan diri. Morris Group sedang mengalami pukulan terburuknya. Mereka sudah berantakan di dalam sementara mereka ditekan dengan sanksi dari luar. Perusahaan itu berada di ambang kehancuran. Triple Group bahkan datang untuk secara terbuka menyebabkan masalah, menyebabkan lebih banyak kerugian bagi Morris Group. Bahkan Tyrone terkejut. Sepertinya Triple Group benar-benar memiliki banyak trik jahat. Mereka sama sekali tidak peduli dengan reputasi mereka. Yang mereka pedulikan hanyalah menyudutkan Morris Group, tidak peduli taktik licik apa yang harus mereka gunakan. Sementara itu, Iris dan anggota dewan lainnya yang tersisa diganggu setiap hari. Rumahnya telah lama dibobol dan setiap bagian rumah telah dibalikkan. Bahkan pakaiannya pun berserakan di mana-mana. Mereka bahkan tidak berusaha menutupi jejak mereka. Adapun yang lain, mereka menghadapi situasi yang jauh lebih buruk. Hewan peliharaan mereka, misalnya, telah dibunuh secara brutal dan siapapun yang membunuh mereka telah meluangkan waktu untuk meninggalkan darah di setiap inci ruangan. Ini bukan lagi masalah bisnis. Itu adalah masalah hidup dan mati. Tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan di lingkungan seperti itu. Akhirnya, Morris Group memutuskan untuk mengadakan rapat eksekutif. Ms. Lopez, kita tidak punya cara untuk mengalahkan Triple Group. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan menjadi gila. Semua anggota dewan cukup ketakutan. Iris berkata dengan gigi terkatup, kesenjangan antara kedua perusahaan itu terlalu besar untuk dijembatani oleh kerja keras. Selain itu, mereka telah membuat segalanya menjadi pribadi. Zoe, bahkan aku hampir tidak bisa bertahan pada saat ini. Zoe tahu itu lebih baik daripada siapapun. Dia mungkin yang paling cemas di sana. Penghentian tiba-tiba operasi perusahaan sangat membebani dirinya. Siapa lagi yang punya ide? Tanya Zoe. Kami telah berdiskusi dan kami pikir kami harus mencoba berkompromi dengan Triple Group. Iya, tidak peduli syarat dan ketentuan apa yang mereka berikan kepada kita, kita akan menyetujuinya. Apapun lebih baik dari apa yang kita hadapi sekarang. Ini adalah konsensus pertama dewan. Setelah sedikit berpikir, Zoe setuju. Baiklah, mari kita bicara dengan Triple Group. Dia meminta sekretarisnya menghubungi Triple Group, yang setuju untuk bertemu. Alan akan berbicara dengan Zoe secara pribadi. Bab 1276. Semuanya berjalan sesuai rencana Alan. Dia ingin memaksa Zoe untuk berbicara dengannya secara pribadi sejak awal. Jelas, rencananya berhasil. Tyrone terkejut dengan efisiensi Triple Group sekali lagi. Dia juga telah menjatuhkan sanksi kepada Morris Group sebelumnya, tetapi dengan hasil yang jauh lebih tidak memuaskan. Semakin kejam, semakin baik. Jelas, Triple Group bersedia menjadi jauh lebih kejam daripada keluarga Garrison sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan benar-benar kejam. Tyrone sangat menghormati kekejaman mereka. Dia menyadari betapa dia masih harus belajar. Tempat diskusi akan diadakan di ruang Dewan Morris Group. Pintu masuk Alan tetap mencolok seperti biasanya. Lebih dari 20 mobil menandai kedatangannya bersama dengan jet pribadi. Semua pengawal yang dia bawa adalah prajurit kelas Ultimate dan Dewa. Ada lebih banyak prajurit di sebelah Alan daripada di medan perang rata-rata. Semua yang terbukti adalah seberapa kuat keluarga Baxter sebenarnya. Mereka bisa mencapai hal-hal yang bahkan aliansi 18 bangsa tidak bisa. Saat Alan dan rombongannya tiba, anggota Morris Group terkejut. Kami benar-benar akan melawan seseorang yang mengintimidasi ini. Zoe dan beberapa orang lainnya sudah menunggunya di ruang konferensi yang besar. Tuntutan mereka sederhana, yaitu bekerja dan hidup damai. Mereka sudah memiliki sedikit atau tanpa harapan. Tidak peduli kondisi konyol apa yang dipaksakan oleh Triple Group pada mereka, mereka hanya bisa menerimanya. Begitu dia melangkah ke ruang konferensi, Alan memandang Zoe dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan, kecantikan nasional yang luar biasa. Sayang sekali. Jika dia belum menikah dan belum memiliki anak, Alan sendiri yang akan mencobanya. Setelah mereka berdua duduk, Zoe tidak ragu-ragu bertanya, Tuan Baxter, kita belum pernah main-main dengan Triple Group, kan? Jadi mengapa Anda melakukan ini pada kami? Alan sedang mempermainkan belati yang rumit saat dia menjawab, karena Levi Garrison. Apa?
kata Zoe terkejut. Dia tidak menyangka Alan akan langsung keluar dari gerbang seperti itu. Benar, 2 tahun lalu, Levi mengusir Triple Group dari Erudia. Sekarang, kita kembali untuk membalas dendam. Semua yang telah kita lakukan sejauh ini adalah untuk balas dendam. Alan mengumumkan. Seketika suasana mulai berubah. Banyak anggota Dewan Morris Group yang naik ke posisi beberapa saat kemudian mulai memelototi Zoe. Mereka semua merasa bahwa ratusan ribu pekerja di Morris Group telah diseret tanpa alasan yang jelas. Pada akhirnya, itu semua karena urusan pribadi Zoe. Kita semua akan mati karena dia. Zoe bisa merasakan bagaimana situasinya mulai memburuk. Alan terkekeh dingin dan berkata, "Apa, Levi tidak ada di sini? Apakah dia akan membiarkanku menginjak-injak perusahaannya dan orang-orangnya seperti ini?" Bawahannya langsung menjawab, "Tuan Baxter, Levi Garrison sudah mati." "Oh, benarkah? Berita yang sangat brilian." Alan tertawa, gembira mendengar berita itu. Zoe mengepalkan tangannya erat-erat dan menjawab dengan suara dingin, "Jika suamiku ada di sini, tak seorang pun dari kalian akan berani masuk ke gedung ini." Kata-kata Zoe langsung menyerang saraf anggota Triple Group. Mereka mulai mengobrol dengan marah. "Omong kosong. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak akan berhasil menghentikan kita. Dia pikir dia siapa? Dia bahkan tidak bisa memegang lilin untuk keluarga Baxter di Daxia." Bahkan Alan tertawa. "Ah, sayang sekali dia sudah mati. Kalau begitu, aku ingin dia datang ke sini dan memukuliku jika dia bisa. Tunggu saja, itu akan terjadi suatu hari nanti." Zoe hampir mengatakan terlalu banyak dalam kemarahannya. "Aku menantikannya. Jika kamu bisa membangkitkan orang mati, tentu saja." Bab 1277. Alan terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Seolah-olah ada mata banteng raksasa di wajahnya, hanya menunggu seseorang untuk menembakkan peluru menembusnya. Keluarga Baxter tidak lain adalah tercela. Zoe dan Iris hanya bisa menatap jijik. Mengapa mereka tidak datang ketika Levi masih dinobatkan sebagai dewa perang? Mereka jelas ketakutan. Mereka hanya bisa sesombong ini karena Levi sudah tidak ada lagi di sini. Alan terus tertawa. "Yah, dia belum muncul setelah sekian lama. Kurasa dia pasti marah besar, iya." Kerumunan tertawa terbahak-bahak. "Karena kamu di sini, mari kita ngobrol. Apa yang kamu perlukan untuk melepaskan Morris Group?" Zoe bertanya langsung. Anggota Dewan Morris Group mulai gugup. Sudah waktunya untuk memutuskan nasib mereka. Alan menatap Zoe. "Sederhana saja, serahkan posisimu sebagai ketua." Satu kalimat itu menghantam mereka seperti sambaran petir, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka Alan akan seberani ini. "Jadi, Anda ingin Mes Lopez mengundurkan diri sehingga Anda bisa melahap perusahaan?" "Tidak mungkin," kata Iris menantang. Alan menggelengkan kepalanya. "Tidak, Anda salah paham. Saya tidak peduli dengan Morris Group. Saya hanya ingin Zoe mundur. Siapapun yang ingin menjadi ketua selanjutnya dapat mengambilnya." Anggota dewan dari grup Morris menghela nafas lega setelah mendengar itu. Alan menatap Zoe dengan seringai dingin di wajahnya. "Apakah Anda bersedia mengorbankan diri Anda untuk staf Anda?" Beberapa anggota dewan mulai angkat bicara. "Mes Lopez, kami juga tidak menyukai hasil ini, tetapi Anda harus memikirkan kebaikan yang lebih besar. Jangan khawatir, Mes Lopez, kami akan menjaga perusahaan dengan baik." Mereka pada dasarnya berusaha mengusir Zoe sesegera mungkin sehingga mereka bebas dari kekacauan ini. Zoe melirik kerumunan dan ragu-ragu sebelum berkata, "Oke, saya akan mundur selama Anda setuju untuk berhenti menyerang Morris Group." "Tentu saja. Bahkan, saya bersedia menandatangani kontrak sehingga Anda dapat dengan bebas mengekspos saya jika saya melanggar kata-kata saya," kata Alan sambil tertawa. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, dia tidak tertarik pada Morris Group. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya untuk mendapatkan pasar Erudia. Sekarang, yang tersisa untuk dilakukan hanyalah menyiksa Zoe dan yang lainnya. "Baiklah, aku akan menandatanganinya." Zoe menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu dan mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dia tidak akan lagi dikaitkan dengan Morris Group sejak saat itu. Kamu, dan kamu." Alan menunjuk Iris, Elena, dan beberapa anggota dewan lainnya. Dia ingin menyingkirkan posisi mereka juga. Dia harus tanpa ampun dan kejam sehingga dia bisa memotong kemungkinan pembalasan.
Begitulah cara Triple Group beroperasi. Apakah kamu bahagia sekarang? Kami telah melakukan semua yang kamu minta. Tanya Zoe. Alan berpikir sejenak dan berkata, satu hal lagi. Levi mungkin menamai perusahaan ini, Morris Group, dengan nama sahabatnya, kan? Yah, aku ingin mengganti namanya. Tidak, Zoe langsung menolak. Iris dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Ini bukan hanya kerja keras Levi, itu juga milik mereka. Mereka tidak akan pernah setuju untuk mengubah nama begitu saja. Alan memelototi mereka dan berkata, bukan tempatmu untuk mengatakan, tidak. Kalian semua tidak lagi ada hubungannya dengan Morris Group. Juga, kalian semua harus pergi karena kalian tidak pantas lagi di sini. Dengan itu, Zoe dan beberapa mantan anggota dewan lainnya diusir. Mereka menatap gedung kantor, tatapan mereka penuh keputusasaan. Bab 1278. Demi ratusan ribu karyawan yang bekerja di Morris Group, Zoe tahu dia harus mengistirahatkan kasusnya. Dia bisa menghadapi Triple Group. Dia tahu dia masih memilikinya di dalam dirinya. Namun, itu akan membuat puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Beberapa dari mereka mungkin kehilangan keluarga sebagai akibatnya, sementara beberapa bahkan mungkin mengorbankan hidup mereka. Dasar pengganggu. Kalau saja Levi masih hidup. Iris meratap. Zoe menatapnya dengan penuh emosi. Levi masih hidup, tapi nyaris saja. Dia akan terbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Jika dia tahu tentang ini, dia hanya akan ribut dan khawatir. Dia bahkan mungkin meneteskan air mata frustrasi. Marah karena dia hanya bisa menonton, dan tidak berdaya untuk membantu dengan cara apapun. Perasaan tidak berdaya itu bisa membuatnya terperosok. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu. Apa gunanya jika dia tahu? Lebih banyak juru masak hanya akan merusak kaldu. Meskipun Alan berjanji untuk melepaskan Morris Group dan tidak mencaplok perusahaan, dia terus memaksa Morris Group untuk menjalankan bisnis sesuai dengan rencana pengembangannya sendiri. Dia memanipulasi perusahaan seperti mainannya yang lain. Alan bahkan mengirimkan pengumuman yang menyatakan bahwa Morris Group akan diganti namanya menjadi Castle Group. Zoe dan yang lainnya marah mendengar berita itu. Kami telah ditipu. Betapa tidak tahu malunya dia. Tercela. Dia berjanji untuk membebaskan Morris Group. Dia bahkan menandatangani surat janji. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia pada dasarnya mencap tanda kepemilikannya dengan mengganti nama perusahaan. Sungguh orang yang keji. Bagaimanapun, ini adalah warna sebenarnya dari Triple Group. Mematuhi etika bertentangan dengan kodrat mereka. Pada hari yang sama, Morris Group mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan secara resmi perubahan nama tersebut. Tyler Gardner ditunjuk sebagai ketua. Tyler Gardner adalah seorang daksian yang pernah bekerja sebagai teknisi untuk Morris Group. Sekarang, dia telah meroket melalui jajaran untuk duduk di atas tahta perusahaan. Ini hanya bisa dilakukan oleh Alan. Alih-alih secara pribadi mengganggu Morris Group, ia memasang saluran. Sekarang, dia memiliki ketua di bawah ibu jarinya. Perusahaan itu sebaik miliknya. Terlepas dari kemarahannya, tidak ada yang bisa dilakukan orang seperti Zoe. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa perusahaan itu masih ada dan tidak ada karyawan yang harus kehilangan pekerjaan. Namun, ini hanya permulaan. Ini hanyalah puncak gunung es dari skema Allen. Abigail Rogers dan Tiffany Meyers telah diculik secara misterius di Auckland City. Keluarga Meyers mendidih karena marah dan tidak percaya, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Tidak hanya itu, teman sekelas Levi, Chloe, juga diculik. Begitu juga Mia dari keluarga Southampton Jones. Keluarga Jones bahkan tidak berani mencarinya. Rupanya, mereka telah diberi peringatan. Ketika Abigail, Tiffany, dan yang lainnya terbangun, mereka mendapati diri mereka dikurung di sel darurat. Di depan mereka berdiri seorang pria jangkung dengan fitur yang menakjubkan. Bibirnya melengkung membentuk seringai iblis. Alan adalah orang yang mengumpulkan mereka. Setelah penyelidikan ekstensif, saya menyimpulkan bahwa, selain Zoe Lopez, Anda adalah wanita yang paling dekat dengan Levi Garrison. Jika seseorang mengejarmu, Levi pasti akan membantumu. Alan tertawa mengancam. Apa yang kamu rencanakan? Tiffany mencibir. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi budakku. Selama kamu menyandang tanda budak, tidak ada dari kamu yang bisa melarikan diri. Tepat ketika Iris hendak melepaskan amarahnya,
Alan melanjutkan, Zoe dan yang lainnya juga tidak akan terhindar. Emma Jones akan dijual ke daerah kumuh di negara asing dan dia akan dibagikan oleh sekelompok hooligan. Adapun Zoe Lopez, aku akan menikahkannya dengan seorang lelaki tua busuk. Akhirnya, Putri Levi akan dilelang, untuk beberapa cabul. Bab 1279. Alan telah menyiapkan hasil yang mengerikan untuk setiap wanita yang berafiliasi erat dengan Levi. Memikirkan rencananya akan dimainkan membawa senyum ke wajah Alan. Tercela, di mana keberanianmu ini ketika saudara iparku masih ada? Abigail berteriak marah. Tepat sekali, kamu hanyalah tikus yang licik. Kamu tidak akan pernah berarti apa-apa. Tidak heran Triple Group adalah perusahaan yang sangat buruk. Kamu hanya mampu melakukan perbuatan seperti itu. Sungguh menyedihkan. Ejek para wanita, suara mereka menyatu. Sedikit yang mereka tahu bahwa upaya mereka untuk memperburuk Alan sia-sia. Bahkan, itu membuat senyum Alan semakin lebar. Apa gunanya kamu mengatakan semua ini? Tentu, aku tikus yang licik. Jadi apa? Sayang sekali Levi sudah mati. Istri, anak perempuan, dan ibunya dalam cengkeramanku. Bagaimana dia akan membalas? Alan mengejek. Anda, para wanita tercengang tak bisa berkata-kata. Apa yang bisa mereka lakukan dalam menghadapi keberanian yang begitu mencolok? Kakak ipar saya mungkin tidak ada, tetapi karma masih akan menangkap Anda. Abigail menembakkan belati ke arah Alan. Kamu pasti akan menghadapi pembalasan suatu hari nanti. Wanita lain menimpali. Terserah. Banyak dari kalian yang ditakdirkan untuk menjadi budakku mulai sekarang. Dengan cara ini, kalian akan memiliki kursi barisan depan untuk apa yang disebut pembalasan yang kalian bicarakan, balas Alan. Pada saat inilah salah satu anteknya berlari masuk. Pak, orang-orang dari luar negeri telah setuju. Emma Jones dapat dijual ke daerah kumuh di sana kapan saja. Mereka pasti akan menyiksanya bahkan tanpa instruksi kami. Hari-harinya yang tersisa akan menjadi neraka yang hidup. Pesuruh itu terkikik. Kepala grup Noir, Tuan Williams, akan tiba di Northampton malam ini. Dia sangat ingin menikahi Zoe Lopez. Alan mengeluarkan gemuruh kegembiraan. Orang tua cabul itu. Berapa banyak nyawa gadis muda yang telah dia hancurkan selama bertahun-tahun. Jumlahnya pasti sudah ribuan sekarang. Tepat, berapa banyak istri yang dia miliki. Saya mendengar bahwa beberapa dari mereka disiksa sampai mati. Bahkan Alan sendiri benar-benar muak dengan pria itu. Baiklah, aku akan bersiap untuk menerimanya malam ini. Alan mengunci para wanita itu lagi dan menunggu malam tiba. Pada malam hari, Alan secara pribadi pergi ke bandara untuk menyambut Mer Williams dari Noir Group. Dia memiliki kedudukan sosial yang sama seperti yang dilakukan grup Daele di Daxia. Karena itu, dia bukan pria yang bisa dianggap enteng. Segera, Alan melihat barisan orang-orang dari Noir Group di bandara. Mer Williams dibantu keluar dari pesawat oleh beberapa anak buahnya. Ciri-cirinya menjerit mesum. Dia hampir botak dan memiliki sepasang mata sipit yang dia gunakan untuk mengamati sekelilingnya. Melihat mulutnya yang penuh dengan gigi yang menguning akan cukup untuk membuat perut siapapun. Dia pasti pria paling menjijikkan yang pernah dilihat Alan. Namun, bawahannya hanya bisa menyambutnya dengan senyum yang terpampang di wajah mereka. Bagaimanapun, dia praktis adalah raja. Tuan Williams. Alan menyapa dengan riang. Halo, Tuan Baxter, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak hanya menginginkan istri Levi Garrison, tetapi juga ibu dan putrinya. Oh, dan saudara perempuannya juga. Saya menginginkan mereka semua. Kita akan bersenang-senang bersama. Nyatakan harga Anda, saya tidak sabar untuk memiliki semuanya. Tuan Williams terkikik. Kegembiraannya terlihat jelas. Ketika dia mendengar bahwa Alan berencana untuk menyingkirkan wanita-wanita itu, dia tahu dia harus menjadikan mereka miliknya. Alan tidak terkejut dengan permintaan Mer Williams. Dia selalu seperti ini, selalu serakah tentang hal-hal seperti itu. Tidak masalah. Namun, saya berencana mengadakan pelelangan untuk Putri Levi. Saya sudah mengirim kabar jadi saya harus melakukannya, jawab Alan. Tentu, akan kupastikan aku penawar tertinggi. Mer Williams memekik kegirangan. Bab 1280. Alan terkekeh. Yang saya inginkan sederhana. Saya ingin memiliki 25% dari operasi produksi minyak Anda di barat Laut Senia. Tuan Williams ragu-ragu. Dia tidak menyangka Alan memiliki nafsu makan yang begitu rakus.
Tapi dengan cara ini aku tidak hanya bisa merebut istri tapi juga putri dan ibu dari Dewa Perang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Baik, kamu mengerti. Williams menyatakan. Alan berseri-seri. Saya tidak hanya akan membuat hidup Levi menjadi buruk, tetapi saya juga berhasil mendapatkan sebagian kepemilikan dari operasi produksi minyak bumi. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kedua belah pihak sepakat. Alan memimpin Tuan Williams ke penginapan. Tuan Baxter, menurut Anda malam ini, Tuan Williams datang dari sudut dunia yang jauh dan siap untuk memanjakan semua keinginan hedonistiknya. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Alan terus menyunggingkan senyum di bibirnya. Mohon bersabar, Tuan Williams. Kami dapat melakukan apapun yang Anda inginkan besok ketika semua orang telah tiba. Mer Williams mempertimbangkan kata-kata Alan untuk sementara waktu sebelum akhirnya menyetujui saran yang terakhir. Kita berbicara tentang wanita tercinta dari God of War. Orang-orang terkasih dari pria yang maha kuasa itu, dengan kekuatan yang cukup untuk menyaingi banyak negara, akan menjadi milikku untuk disingkirkan sesukaku. Ini luar biasa. Saya tidak sabar. Semangat kedua pria itu setinggi langit. Mereka tidak pernah begitu gembira dalam hidup mereka. Sementara itu, Zoe masih aman untuk saat ini. Namun, dia sepertinya tidak bisa menghubungi Iris atau Abigail. Emma berlari ke arahnya dengan panik. Zoe, sesuatu yang buruk terjadi. Mia telah diculik oleh Triple Group. Mereka jelas memberi kita tantangan. Mereka bahkan mengancam akan melelang Evie. Apa? Kemarahan Zoe melonjak melalui atap. Mereka ingin melelang anak saya. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Jika saja Triple Group tidak begitu kuat. Mengapa kita tidak berkemas dan pergi? Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita bukan tandingan Triple Group, mereka terlalu kuat. Zoe menyarankan. Dia sudah lama bermain-main dengan gagasan untuk keluar dari jaringan. Kami tidak bisa. Ketika saya kembali, saya menyadari bahwa kami telah dikepung. Tidak mungkin kami bisa pergi. Wajah Emma jatuh. Triple Group telah menutup mereka sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Triple Group tidak pernah berniat melepaskan kita. Zoe tidak punya pilihan selain memohon bantuan Dale. Aku sangat ingin menyelamatkanmu dan Evie juga. Sayangnya, aku tidak bisa melawan grup Dale. Bahkan Tyrone siap membantu mereka. Demi keluarga, aku tidak punya pilihan lain selain mengorbankanmu. Petik 2. Dal menutup telepon. Grup Dale tidak berbeda dengan Frostford baginya. Berada di sisi yang salah dari salah satu berpotensi menyebabkan kehancuran total bagi dia dan keluarganya. Zoe berputar-putar di dalam lubang keputusasaan. Kepada siapa kita bisa berpaling sekarang? Apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian kita? Zoe dan Emma putus asa. Kali ini, Forlevia yang menelepon. Dia memutar nomor. Panggil ayah. Ayah akan menyelamatkan kita. Meskipun usianya masih muda, dia sering berbicara dengan Levi di telepon. Dia segera menelepon ayahnya. Suara Levi segera terdengar dari gagang telepon. Evie. Ayah ada di sini. Forlevia menangis. Ayah, cepat datang. Seseorang menggertak kita. Datang dan selamatkan kami. Tunggu, Evie. Aku akan ke sana sebelum kamu menyadarinya. Jangan menangis. Tunggu aku. Panggilan dari putrinya membuat kecemasan Levi memuncak. Kenapa kau menelepon ayahmu, Evie? Zoe dan Emma menghela nafas. Tidak ada gunanya memberitahu Levi tentang ini. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia akan menyelamatkan kita? Bersambung.